Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Rahmawati dari SMKN 1 Gambut, Kabupaten Banjar. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11. Di video kali ini, saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2. Selamat menyaksikan. Model refleksi yang saya pilih adalah 4P. Yang pertama peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, yang keempat penerapan ke depan. Yang kita bahas pertama adalah peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang bagi saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah saat saya mengetahui bahwa pembelajaran yang sebenarnya adalah berpihak pada murid dan guru berperan menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat yang ada pada anak. Mendidik tidak hanya mengajar saja, namun penumbuhan budi pekerti pada diri anak. Jika murid diibaratkan sebagai benih yang ditanam petani, maka petani hanya bisa merawat dan memberi perlakuan pada benih agar dapat tumbuh dengan baik. Namun, petani tersebut tidak dapat merubah benih padi tumbuh menjadi tanaman jagung. Begitu pula dengan guru. Guru tidak bisa merubah kodrat, melainkan dapat menuntun tumbuhnya laku murid. Kemudian, momen apa yang paling penting atau menantang atau menyenangkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2? Di saat saya mengetahui bahwa seorang guru penggerak tidak hanya bertugas untuk mendidik murid saja, namun juga diharapkan dapat menjalani kelima peran guru penggerak. Yang pertama, sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai coach bagi guru lain, sebagai pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktisi. Saya juga harus banyak belajar dan melakukan aksi nyata untuk mengimplementasikan peran-peran tersebut agar dapat menguatkan nilai-nilai guru penggerak yang ada di dalam diri saya. Kemudian, kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah kita perlu memahami tentang prinsip dasar pendidikan yang menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara optimal. Kemudian, untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, maka guru penggerak harus memiliki nilai yang berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Dan reflektif yang kedua yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti meminum es kopi hitam manis. Jadi, saya mendapat pencerahan tentang bagaimana menuntun murid tanpa merasa takut gagal dalam mendidik, sebab murid memiliki kodratnya masing-masing. Saya tidak lagi menganggap keberhasilan dalam mendidik diukur dari ketuntasan belajar siswa pada aspek kognitif saja, melainkan dari semua aspek. Yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa seorang guru dinyatakan gagal dalam mendidik ketika ada murid yang tidak mencapai LKM. Kemudian, semua murid itu sama tanpa memikirkan kebutuhan belajar maupun minat dan bakatnya. Sekarang, saya berpikir bahwa murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing karena mereka memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Ibaratnya seorang guru yang tidak harus menguasai semua mata pelajaran. Maka, mendidik itu tidak hanya mentransfer ilmu semata, melainkan menuntun murid agar memiliki budi pekerti yang luhur. Kemudian, penerapan ke depan. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak.
saya akan mencoba dengan melakukan inovasi pembelajaran yang melibatkan murid untuk berperan aktif sebagai subjek pembelajaran serta rutin melakukan refleksi pembelajaran. Kemudian, melakukan pengimbasan kepada guru lain terkait inovasi pembelajaran dalam hal pemanfaatan teknologi dalam implementasi kurikulum Merdeka. Demikianlah yang dapat saya paparkan dalam video kali ini. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru penggerak, tetaplah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.